Oke, kalau saya sih udah nggak tahu berapa kali ya, udah cukup sering ya audisi. Dan pastinya setiap tahun ini ya ada perbedaan dari kualitas peserta audisi juga. Dan ya harapannya sih antusiasnya lebih banyak lagi, sehingga buat kami tim pemandu bakat legend yang ada di sini juga lebih mudah lagi untuk mendapatkan bibit-bibit unggul ya. Dan harapannya prestasi Indonesia juga semakin baik, karena kenapa saya bilang prestasi Indonesia semakin baik, ada pengaruhnya juga. Jika prestasi bulu tangkis Indonesia semakin bagus, antusias orang tua atletnya untuk main bulu tangkis juga lebih banyak, sehingga di audisi ini bisa lebih banyak lagi yang ikut. Jadi itu mungkin agak bersangkut pautnya dari saya. Ya kalau dari saya sih udah beberapa kali ikut audisi ini, dan memang ada beberapa atlet yang memang sudah saya lihat bagus gitu. Mudah-mudahan bisa konsisten gitu, dan mudah-mudahan juga bisa masuk ke karantina, dan anaknya terus semangat terus gitu. Mudah-mudahan audisi PB Jarum ini akan melahirkan bibit-bibit yang unggul gitu, dan mudah-mudahan juga ini menjadi pemicu anak-anak yang mengikuti ini dan belum menang untuk bisa punya motivasi agar mereka itu latihan lebih semangat lagi, biar punya target untuk bisa ikut audisi Jarum di selanjutnya. Dibanding tahun-tahun sebelumnya ada perbedaan nggak sih untuk bibit-bibit atlet yang sekarang ikut audisi ini? Ya saya bilang ya tahun ini mungkin lebih baik ya, lebih banyak juga seperti yang kemarin masih kita sama Ciyuni ngomong ya. Kita ngelihat kualitasnya lebih baik, tapi kembali lagi kadang-kadang bukan hanya kualitas aja yang kita lihat, nanti dari mental bertandingnya, dari jiwa juangnya, dari segala sektor ya. Jadi itu yang saya bilang tadi, harapannya lebih banyak ikut kan lebih gampang milihnya gitu. Untuk kedepannya semoga tahun depan lebih banyak lagi, terus adik-adik calon yang nanti akan ikut audisi lebih mempersiapkan diri lagi. Jadi biar nanti di daerah masing-masing, di klub masing-masing lebih kerja keras lagi latihan, sehingga di sini tuh lebih kelihatan gitu kualitasnya. Jangan nanti di daerah atau di klub latihan seadanya, nanti ikut audisi kan pasti juga belum tentu bisa dipantau. Tapi kalau dari latihannya kelihatan kok, kalau dari dianya memang rutin latihan, dia rutin mempersiapkan diri, sehingga waktu di sini kelihatan dari cara ngambil bolanya, dari teknik pengambilan bolanya, itu semua kelihatan gitu. Jadi bukan hanya pengen ikut audisi aja, saran dari saya, tapi persiapkanlah diri dengan baik sebelum ikut audisi, hingga waktu ikut audisi itu harapannya kan pasti bisa kepilih dan masuk karantina dan bisa masuk ke PB Jarum. Jadi jangan hanya cuma nunggu audisi tapi persiapannya juga nggak bagus. Jadi harus benar-benar ngejar, kan bisa kelihatan nih sebenarnya tahun ini gagal. Kita bisa lihat nih, oh yang masuk karantina levelnya segini, berarti saya harus ngejar nih minimal segini atau lebih. Jadi untuk tahun depan dia udah harus bisa tahu dia harus sampai di level mana, sehingga dia bisa melaju lebih jauh di audisi berikutnya. Itu menurut saya. Ada nemu pertanyaan spesial? Gimana? Nemu bibit spesial nggak? Sejauh ini ada beberapa, tapi nanti kan kita juga diskusikan juga sama yang lain. Syukur-syukur dia melaju ke babak berikutnya, tapi kalau memang dirasa atau kalah, kita bisa diskusikan lagi untuk mungkin golden ticketnya. Jadi ada beberapa note juga dari teman-teman yang ada di sana. Nanti kita juga harus diskusi, bukan atas keputusan saya doang gitu. Oke, banyak pertanyaan juga mengenai beberapa peserta yang mengikuti audisi lebih dari sekali, melihat mereka perjuangannya gimana baik itu Butet maupun Mas Ali. Ya kalau saya melihat memang tadi beberapa ada yang memang, kalau yang saya lihat, kalau saya ingat saya tahun lalu dia ikut, kalau yang saya lihat sih tahun ini kualitasnya lebih baik gitu. Maksudnya kayak memang saya sih agak sedikit lupa ingat lah yang ingat yang ikut ini yang mana gitu. Tapi kalau saya lihat itu audisi sekarang itu kualitasnya lebih bagus dan ya pasti lebih berkembang gitu sih. Dan perjuangannya gimana sih mereka yang lebih dari sekali ataupun Ya artinya kalau dia udah lebih dari sekali, artinya kan dia punya
apa ya, Daya juang. punya selain orang tuanya, anaknya juga kepengen masuk PB Jarum. Jadi ya kayak berkaca dari Kevin lah. Kevin berapa kali gagal? 4 kali. Iya. 4 kali gagal ikut audisi dan akhirnya bisa keterima kan. Artinya gagal sekali belum tentu juga untuk gagal berikutnya. Jadi tetap kayak saya bilang tadi, waktu gagal pertama ya belajar. Kenapa bisa gagal dan lihat patokannya di mana. Oh, yang menang atau yang juara atau masuk karantina tuh seperti apa sih? Mainnya kan bisa kelihatan dari orang tuanya sendiri, dari anak sendiri. Oh, minimal gue segitu atau lebih. Sehingga tahun depan udah ketakar lah kira-kira, oh gue bisa di babak berapa. Jangan ya tidak mempersiapkan diri dengan baik gitu. Nanti kan pasti bisa gagal lagi kan. Jadi mungkin harus introspeksi dan latihan lebih keras lagi untuk ikut audisi berikutnya jika yang gagal. Sama mungkin pengennya ya banyak kita ketemu bibit-bibit unggul di audisi ini, karena apa, kita mikirin regenerasi juga kan. Yang kita tahu ya memang Indonesia secara nasional ya, bukan hanya di PB Jarum aja, butuh regenerasi juga kan. Jadi dari yang udah top player ke bawahnya tuh jangan terlalu jauh. Kayak kita lihat Cina, abis ini langsung ada lagi. Jadi nggak nunggu lama lah. Kalau terlalu jauh kan nunggu lagi nih ini untuk naik lagi. Udah ada kekosongan kan. Jadi harapannya dengan banyak bibit-bibit unggul ini ya regenerasinya terus berjalan terus. Ini amit-amit ini cedera atau ini pensiun, ada lagi. Itu harapannya sih untuk kedepannya. Ya semoga dengan audisi PB Jarum seperti ini berawal dari usia dini sampai taruna dan dewasa, PB Jarum bisa mensupport banyak pemain-pemain yang bagus untuk ke timnas sehingga mewakili Indonesia ya untuk berprestasi di dunia. Yang lain teman-teman? Kemudian Mas Owi, kita kan pulangnya kebetulan besok. Pas pulang banget. Iya, maksudnya mau minta ucapan atau pesan mungkin dari Cibutet dan Mas Owi buat yang dapat super tiketnya, dan kasih tips dong biar mereka bisa bertahan lama di asrama PB Jarum. Super tiket apa golden tiket kayaknya? Super Oh, super tiket, sorry tadi. Masuk karantina ya? Iya, masih masuk karantina. Ya kalau yang untuk masuk karantina yang pasti latihannya harus lebih semangat lagi, triknya ya. Terus juga jangan mau kalah dengan yang lain. Terus juga minta doa support dari orang tua gitu, dan ya jangan manja gitu, jangan maksudnya mentang-mentang udah masuk sini jauh dari orang tua terus jadi manja gitu, pengen pulang atau apa. Itu mungkin juga saya dengar juga banyak kendalanya di situ Mbak. Begitu udah masuk sini tiba-tiba kangen rumah, terus tiba-tiba mau pulang, apa itu yang jadi kendala gitu. Ya maksudnya ini kan mereka kan masih perjuangan nih, jadi ya tahan-tahan aja di dalam gitu. Dan juga yang pasti itu jangan mau kalah latihan dengan yang lain gitu. Ya. Kalau dari saya itu. Ya udah saya jangan cepat puas. Karena kan mungkin banyak yang kepengen masuk PB Jarum pada saat masuk karantina dan mungkin bisa lanjut di PB Jarum. Takutnya jadi udah cukup lah target gue sampai masuk PB Jarum. Jadi sebenarnya itu baru langkah awal. PB Jarum ini dari sini kan dia harus juga berprestasi nasional, bersaing di kelompok umurnya dia, nanti naik ke bisa berprestasi, bisa ke PBSI kan, terus ke dunia. Jadi masih jauh jenjangnya. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin, karena umur tuh nggak menunggu kita. Setahun tuh nggak berasa, saya aja merasa kayak baru tahun lalu saya kesini kok udah balik lagi gitu kan. Nah itu juga berlaku juga untuk adik-adik yang mungkin tahun lalu gue masih 9 tahun udah naik kelas, sehingga lawannya kan pasti akan lebih berat lagi. Jadi terus berlatih, jangan terlena ngerasa masih muda. Kalau bisa juara sekarang kenapa harus besok gitu. Jadi terus motivasi diri, menjadi juara itu nggak mudah. Kayak Owi bilang tadi, nanti masuk asrama itu jujur kita juga ngerasain nggak mudah, jauh dari orang tua. Kalau sakit, cobaan yang paling susah tuh kalau sakit, ingat rumah pasti kan, manja-manja. Tapi ya kita di sini berjuang sama-sama, nggak bisa minta pulang kalau sakit. Jadi harus berjuang, harus mandiri, terus harus lebih dari orang lain, harus motivasi diri sendiri, jangan ikut-ikutan teman yang malas. Itu banyak rintangan. Jadi sebagai mau jadi seorang juara itu ya harus punya tekad yang kuat dan punya motivasi yang lebih daripada orang lain. Jadi semoga yang lolos bersyukur tapi jangan terlena. Yang gagal coba lagi, latihan lagi lebih keras sehingga audisi tahun depan semoga gilirannya dia yang masuk ke Jarum.
Oke. Sip. Terima kasih, Ci. Oke. Oh, Boleh flashback dikit nih bro, ceritain dulu Ci Owi gimana iya. Ci Mas Owi. Owi. Ci Owi. masuk ke PB Jarum. Mas Owi deh kalau itu. Kalau saya memang audisi khusus, Mbak. Jadi zaman saya dulu memang belum ada audisi umum seperti ini ya. Jadi waktu itu saya di klub yang berbeda, terus di situ saya sudah mau berhenti bulu tangkis dan tiba-tiba ditawarin untuk masuk ke PB Jarum. Ya udah awalnya dari situ saya masuk ke PB Jarum. Gitu. Karena zaman saya dulu belum ada audisi umum seperti ini, Mbak. Jadi untuk masuk ke Jarum tuh sangat susah. Nah, makanya anak-anak sekarang ini sebenarnya bersyukur gitu. Ada gampang lah untuk Ada bisa akses. gampang aksesnya untuk masuk ke PB Jarum karena terbuktikan audisi PB Jarum ini kan setiap tahun, Mbak. Kalau zaman saya dulu boro-boro, Mbak, mau ke sini gitu. Ngelihat aja pemain-pemain Jarum aja udah serem gitu, udah takut gitu. Gitu. Dan ya hampir sama sih. Jadi dulu zaman kita juga nggak ada audisi ya. Jadi kita berjuang sendiri dari Audisi khusus sih adanya. Kalau ini kan audisi umum. Iya, Kalau audisi kita audisi khusus. khusus. Jadi nggak ada yang seperti ini. Jadi kayak audisi ini kan memberikan banyak kesempatan buat teman adik-adik yang dari luar daerah, dari luar kota, dari jauh-jauh ya untuk bisa ke audisi ini. Jadi ya gimana tergantung si atlet dan orang tuanya sendiri mempersiapkan dengan baik nggak sehingga bisa masuk ke PB Jarum. Aksesnya sudah ada, tinggal bagaimana si atlet dan orang tua ini berjuang untuk bisa diterima di PB Jarum. Siap. Kemarin kita room tour ya di